Dan sepertinya siapapun yang menang akan sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan dihadapi nanti. Adalah cepat atau lambat, kebenaran pasti akan menemukan cahayanya. Bahwa apa yang dia bela ternyata adalah sebuah kebohongan. Akan dijatuhkan vonis kepada Julianto Eka Putra. Jika kalian tidak familiar dengan nama tersebut, mungkin kalian tinggal di gua selama 1 tahun ke belakang. Kasus yang menjadi perhatian khalayak ini akhirnya mencapai salah satu tempat peristirahatannya. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Apa vonis yang akan menanti Julianto Eka Putra esok? Saya melihat beberapa hal mungkin berpotensi akan terjadi. Dan itu semua akan ada di kartu saya ini. Ini seperti akan menjadi sebuah titik yang menjadi penentu akan seperti apa kasus ini ke depannya. Dan kasus yang beberapa bulan yang lalu sempat menyita perhatian seluruh netizen, mencuat dan memiliki magnitudo yang besar sekali setelah kasus tersebut diliput oleh podcast nomor 1 di Indonesia, yaitu Close the Door Podcast. Bahkan tidak lama setelah podcast tersebut dilakukan penahanan terhadap Julianto Eka Putra yang selama ini tidak ditahan, dan sejurus setelahnya semua atensi dan spotlight seakan mengarah kepada kasus tersebut. Apa yang akan terjadi esok setelah tuntutan maksimal 15 tahun diberikan kepada terdakwa yang diduga melakukan pelecehan seksual ini? Kita akan langsung buka dan lihat apa kata kartu pertama saya. The Ace of Pentacles. Akan ada sebuah keputusan yang sebenarnya ini sudah bisa diduga dari awal saat kurangnya bukti, dari awal sejak kurang dan tidak adanya alat bukti yang bisa dipergunakan untuk menuntut terdakwa ini tadi. Tapi adanya penahanan yang terus kemudian terjadi seakan merubah apa yang kita ketahui dan menuju kemana ini akan berakhir dan membuat semuanya jadi penuh dengan tanda tanya. Tetapi besok sepertinya akan muncul sebuah keputusan yang mungkin sejak awal ini sudah diduga akan dijatuhkan. Kira-kira menurut kalian keputusan yang mana? Dan saat keputusan ini diberikan tentu saja akan ada pihak yang menang dan pihak yang sebaliknya, yaitu kalah. Apa yang akan dilakukan oleh mereka? Ternyata kartu The Chariot ini menunjukkan bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Pihak yang kalah akan melakukan banding dan menunjukkan bahwa semuanya ternyata tidak tuntas esok. Ini hanyalah tempat pemberhentian atau peristirahatan saja. Jalan tolnya masih akan harus dilalui. Dan sepertinya siapapun yang menang akan sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan dihadapi nanti. Dan dari sini semuanya akan lebih mudah karena kedua belah pihak akan lebih bisa memprediksi ke depannya berdasarkan keputusan esok hari. Apakah ini akan merugikan? Saya pikir tidak. Karena apapun yang akan terjadi esok dan pihak yang kalah akan melakukan banding, ini malah akan semakin menguak kebenaran yang sesungguhnya. Banyak hal yang selama ini disembunyikan akan terbongkar. Ini bak menggali kubur kepada orang yang bersalah dan nekat mengaku benar. Maka pesan saya kepada siapapun adalah cepat atau lambat, kebenaran pasti akan menemukan cahayanya. Dan bahkan tidak hanya itu, kalau saya lihat pelaporan-pelaporan yang lain, kekecewaan-kekecewaan yang lain yang akan mengiringi. Ini seperti sebuah cerita utama yang akan memiliki side story di dalamnya. Tapi tidak perlu khawatir karena dengan ini maka akan terkuak siapa dalang yang sebenarnya dari semua peristiwa ini. Dan dari sini kita akan belajar banyak hal. Tapi yang pasti harus dipelajari adalah jangan pernah takut jika ternyata kita benar. Ada yang menarik. Kita akan lihat menggunakan kartu saya apakah betul itu akan ada. Yaitu di mana orang-orang yang selama ini membela sesuatu yang mereka anggap benar akan dibukakan matanya. Pedangnya akan disarungkan, akan diarahkan ke bawah, tidak diayunkan lagi. Dan terkuak sebuah ketegasan untuk menjadi sadar jika ternyata selama ini dia hanya dimanfaatkan belaka. Orang ini akhirnya akan tahu bahwa apa yang dia bela ternyata adalah sebuah kebohongan. Dan dari sini semuanya akan berbeda. This is the game changer. Dan dari hal itu tadi akan muncul asa-asa yang lain, akan muncul Vincent yang lain, pihak yang akan menyeberang, yang akan
membongkar semuanya. Dan dari sini akan jelas bahwa apa yang terjadi bukanlah seperti apa yang dipahami selama ini. Dan publik akan dikagetkan dengan sebuah revelation, pengungkapan, penyingkapan akan sesuatu yang selama ini belum terkuak. Lalu bagaimana dengan SPI itu sendiri? Saya melihat bahwa SPI akan tetap ada. Kartu strength ini menunjukkan dia akan tetap berdiri. Karena memang sejak awal didirikannya, niat mulia menyertai sekolah ini. Maka apapun yang ada di dalamnya, ini hanyalah oknum. Mereka mungkin tersesat, tapi tempat tidak pernahlah. Tapi tempat tidak akan pernah salah. Dan dari situ, semua ini dimulai, disitulah semua ini akan diakhiri. Dan ini adalah yang terakhir. Kartu ke-8. Apapun keputusan esok, netizen sudah terinformasi. Mereka sudah lebih cerdas dari sebelumnya yang hanya terbalut oleh emosi. Apapun pencapaian esok, kemenangan ada di sisi netizen. Karena mereka sudah terinformasi kebenaran yang sesungguhnya. Mereka sudah dibukakan mata atas fakta-fakta yang selama ini tidak mereka lihat. Bagaimana orang-orang yang melaporkan ini dahulu adalah orang-orang yang ikut mengelola sekolah tersebut. Orang yang menjadi tangan kiri dan kanan orang yang dilaporkan. Yang diajak bepergian ke luar negeri. Diberikan kesempatan untuk mengelola dan membawahi banyak anggota yang merupakan siswa di sekolah SPI ini. Bahkan dibuatkan 2 film, di mana karakternya diperankan oleh aktris dan aktor nasional yang kita kenal. Maka jangan khawatir. Saya katakan sekali lagi, jangan khawatir. Semua tidak akan sedramatis kemarin. Apalagi dengan isu adanya kenaikan BBM, di mana esok akan dilakukan demo besar-besaran lagi. Karena hari ini demonya nggak terlalu ramai. Dan atensi orang kepada Kaisar Sambo dan Putri Chandrawati yang belum usai. Sehingga jangan takut menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan semoga esok, hari ini, keadilan akan menemukan jalannya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya, Denny Darko, mengecam segala bentuk pelecehan seksual kepada siapapun, terutama kepada wanita dan anak-anak kecil. Dan saya menghimbau kepada siapapun yang merasa menjadi korban untuk melaporkan apapun yang kalian rasakan dan alami. Dan untuk siapapun yang melihat dan menjadi saksi, untuk segera datang dan melaporkan hal yang kalian lihat tadi. Dan saya tidak akan menutup konten ini karena memang esok semuanya belum selesai. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.